Jadi foto-foto di PPT itu adalah salah satu contoh bentuk service prototype daripada Rocksteady. Kita menyediakan banyak sekali desain yang diaplikasikan ke berbagai kebutuhan customer. Contohnya misal story template, ada dari VCG, ada repost template, content creating, dan banyak hal lainnya. Nah, untuk key partnership sendiri, kita ada web dan apps developer, ada media company, ada event organizer. Hal ini kita butuhkan untuk kebutuhan-kebutuhan klien yang kadang berbeda-beda. Ada yang butuh untuk di marketingkan secara website, ada yang butuh di marketingkan tapi dia juga butuh untuk bikin aplikasi, butuh bikin event juga. Jadi ini adalah key partnership kita. Lalu untuk cost structure kita ada beberapa. Yang pertama yang pasti adalah gaji dan tunjangan karyawan. Ada untuk biaya perangkat lunak dan teknologi seperti misal harus langganan Adobe atau hal lainnya. Lalu ada biaya pemasaran untuk marketing dari agensi sendiri. Dan ada biaya pelatihan jika ada skill set yang mungkin kita perlu untuk pelajari untuk mempermudah kita mengerjakan kerjaan ini, atau untuk berinovasi menyesuaikan dengan tren pasar yang ada dan menyesuaikan kebutuhan klien. Nah, untuk revenue stream kita ada dua, ada biaya yang berbasis satu proyek, jadi lebih short term, dan ada yang berbasis subscription atau lebih long term. Nah, list kompetitor di Malang sebenarnya banyak, tapi yang saya contohkan adalah ada Adface, ada Dimensi Studio, dan ada Digital Crew. Untuk perceptual maps, kita menaruh Rocksteady di low price dan high quality karena kita juga tempatnya cenderung baru, brandnya cenderung baru, jadi harganya pasti lebih murah, tapi kualitasnya kita memberikan yang terbaik. Nah, untuk keunggulan jasa daripada Rocksteady, yang pertama adalah harga kita bersaing dengan menawarkan harga yang kompetitif, tapi kualitas juga tetap terjaga dan maksimal. Lalu yang kedua, kita ada ketepatan waktu yang bisa kita berikan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh klien. Jadi kita mempunyai value, yaitu kita harus menyesuaikan timeline marketingnya klien gitu. Jadi semua bisa berjalan dengan baik. Lalu kita juga pakai teknologi dan alat yang canggih di masa kini, serta juga kita pakai AI optimize agar kualitas kita tetap terjaga dan inovasional. Dan yang keempat, kita punya kualitas desain yang tinggi dan memperhatikan detail secara cermat. Jadi kita detail oriented. Oke teman-teman, di sini aku mau jelasin feedback grade-nya. Jadi sebenarnya kurang lebih di feedback grade kita ini kita punya sekitar 17 sampai 18 responden ya. Jadi kalau aku bacain satu-satu bakal panjang banget. Nah, aku bakal jelasin yang ada di slide 11 sampai slide 18. Nah, kurang lebih sebenarnya ada 4 jenis ya, 4 jenis pertanyaan. Nah, kita bisa lihat nih, ada saran tidak, apakah ada yang dipertanyakan, terus pertanyaannya apakah bisnisnya bisa jalan tuh, terus ditanya lagi, ada nggak sih yang perlu dirubah dari model bisnis Rocksteady ID itu. Nah, sebenarnya pada umumnya pertanyaannya sih nggak jauh-jauh beda ya, semua mengapresiasi yang pertama pasti ya, karena bisnis ini kalau jalan ya luar biasa sekali, dengan motif atau motivasi yang kita bakal support UMKM nih teman-teman, itu bakal memberikan suatu kesan yang sedikit berbeda gitu. Nah, tapi banyak yang bertanya juga tentang kredibilitas dari marketing agency kita. Terutama banyak yang berpikir bahwa ini masih banyak anak kuliah, masih banyak anak yang mahasiswa gitu. Apa kredibilitasnya bisa terjamin untuk menghandle project-project dari klien gitu kan? Nah, terus ada juga yang bertanya bahwa harganya berapa sih? Banyak mempertanyakan tentang pematokan harganya, karena tiap klien pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda dan kita nggak punya fixed costnya, kita tidak punya tarif tetapnya ya gitu. Nah, banyak juga saran-saran yang cukup luar biasa yang kami dapatkan, insight-insightnya seperti tolong digabungkan dengan AI, tolong digabungkan dengan manual bercampurkan dengan AI. Itu salah satu contoh inovasi atau saran yang kami terima yang cukup luar biasa bagi saya. Nah, terus ada juga yang ngomong kayak gini, sepertinya tim-tim kamu perlu lisensi profesional dan sebagainya ya. Semua saran itu mungkin bagus ya. Nah, kita bisa lihat secara sekilas sebenarnya pertanyaannya puter-puter di sana aja ya teman-teman sebenarnya, yang nggak jauh-jauh dari kredibilitas, harga, ataupun servis yang dapat kami berikan sebenarnya seperti itu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Salrais. Saya dari jurusan PR Binusian 26. Di sini saya akan menjelaskan feedback grade yang saya dapatkan dari dosen dan juga teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan, kelebihan, pertanyaan dan juga saran dari orang-orang yang sudah saya interview. Di sini kelebihan Rocksteady ID itu adalah low price high margin, sangat membantu terutama untuk para UMKM, apalagi kita fokus membantu para UMKM. Konten di sosial media menarik dan edukatif, dilihat sekilas sangat menjanjikan. Mungkin jasanya tidak digunakan sekarang, tapi
di masa depan tidak ada yang tahu yang mana mungkin akan digunakan. Selanjutnya sangat inovatif mengingat fee dari marketing agency profesional yang cukup tinggi. Selanjutnya kekurangannya adalah memadukan desain AI dan desain manual. Maksudnya adalah menggunakan AI terlebih dahulu untuk mendapatkan mentahannya, lalu di-retouch kembali dengan pikiran manusia sendiri. Karena kita tahu kalau Rocksteady ID adalah jasa desain yang 100% manual, jadi alangkah baiknya kalau misalnya dipadukan dengan AI untuk mengkos biaya lebih murah. Selanjutnya, harga yang diberi tidak affordable. Menambahkan fitur ide marketing tidak hanya logo saja, bekerja sama dengan influencer, kuatkan kepercayaan konsumen, perbanyak kuantitas klien walaupun dengan low profit, indikator atau takaran suatu project kalau bisa tidak hanya berdasarkan engagement sosmed, tapi melalui sales nyata dan faktor lainnya. Buatlah branding yang tidak murahan dan berkesan eksklusif. Selanjutnya adalah pertanyaannya, gimana supaya mendapatkan desain dengan harga yang murah? Gimana cara kalian promosi supaya UMKM tahu bisnis kalian dikenal dengan UMKM? Gimana cara kalian menjaga keamanan dari data yang disimpan? Bagaimana marketing yang dilakukan untuk membantu para UMKM? Apa hal yang dijanjikan oleh Rocksteady ID ketika menggunakan jasa marketingnya? Berapa tingkat keberhasilan dalam tiap proyeknya? Seberapa kredibel para tim menghandle proyek mengingat masih tergolongnya agensi baru? Seberapa sustain bisnis ini menurut para tim? Dengan harga yang murah, apakah dapat menjamin kualitas servis dan produk yang ditawarkan Rocksteady ID? Lalu, saran yang saya dapatkan dari dosen dan juga teman-teman saya adalah memadukan AI dan manual, kenalin usaha ke investor supaya mendapatkan dana, bermitra dengan bisnis lain supaya bisa dikenal para UMKM, memberikan jenis-jenis video advertising, dipadukan dengan AI supaya cost yang diberikan tidak terlalu mahal, minta divisi desain dan juga memperbanyak portofolio, lakukan gerilya ke UMKM untuk penawaran kerjasama, jangan pandang bulu terhadap klien karena masih tergolong baru. Ciptakan opini publik bahwa muda dapat berkaya mengingat personil Rocksteady ID yang kebanyakan adalah mahasiswa. Terima kasih.